Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa atizal qurba haqqo wal miskina wa abna as-sabili wal la tubadzir tabdzira. Apakah kamu mau membacakan artinya? Mau. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dalam surat ayat pertama, ayat 26 tersebut memiliki intinya yaitu dari tafsir Al-Muyassar, yaitu dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang masih terkait hubungan kekerabatan denganmu, dan berilah ia haknya dalam bentuk kebaikan dan bakti, dan berilah orang miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya dan menutupi kebutuhannya, musafir yang terasing dari keluarga dan kehabisan bekal harta. Dan janganlah engkau belanjakan hartamu dalam urusan selain ketaatan kepada Allah atau secara berlebihan dan boros. Dalam tafsir lain mengatakan yang intinya dari Al-Mukhtasar, yaitu wahai orang yang beriman, berikanlah hak kerabat dekatmu berupa ikatan silaturahmi. Juga berilah bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan janganlah sekali-sekali menggunakan hartamu dalam kemaksiatan atau menghambur-hamburkannya secara boros. Lalu dalam tafsir selanjutnya, berilah kerabatmu hak-haknya berupa kebaikan dan silaturahmi, dan berilah orang yang membutuhkan itu haknya berupa zakat, juga orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Sedekahkanlah kepada mereka sedekah nafilah ketika membutuhkan. Dan janganlah kamu menafkahkan harta benda kepada selain tempat yang disarankan oleh syariat. Hal itu melewati batas yang telah dipertimbangkan oleh syariat dalam urusan infak yang halal, infak kepada selain yang berhak. Ayat ini diturunkan terkait nasihat kepada orang-orang itu. Tafsir Al-Majid. Selanjutnya dari tafsir Subdatut, yaitu wa atizal qurba, yang artinya dan berikanlah kepada keluarga yang dekat, yakni berilah orang-orang yang dekat denganmu secara nasab. Haqqohu, akan haknya, yakni hak disambungnya silaturahmi yang Allah perintahkan. Wasikina, kepada orang yang miskin, yakni orang fakir yang tidak mampu lagi mencari penghidupan. Wabna sabili, dan orang yang dalam perjalanan, yakni orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan bersedekah kepada mereka adalah sedekah sunnah atau sedekah wajib atau zakat. Wala tabdzir
tabdhiro, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros yang halal. Secara boros yakni berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta meski untuk hal yang halal, dan membelanjakan harta untuk hal yang haram meski hanya sedikit. Ayat selanjutnya yang berbunyi innal mubadzirina kanu ikhwana syaiton wa kana syaitonu lirabbahu kafara. Selanjutnya mohon dibantu untuk membacakan artinya. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaiton, dan syaiton itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, makasih. Dalam penjelasan yang lebih rinci dari ayat ini adalah dari tafsir Al-Muyassar, sesungguhnya orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat kepada Allah, mereka itu menyerupai setan-setan dalam hal keburukan, kerusakan dan maksiat. Dan setan itu sangat banyak kufurnya dan keras pengingkarannya terhadap nikmat Tuhannya. Dalam tafsir lain yaitu sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam kemaksiatan dan orang-orang yang menghambur-hamburkannya secara boros adalah saudara-saudara setan. Mereka mentaati segala apa yang diperintahkan para setan tersebut berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta. Padahal setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat, dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhannya. Dalam tafsir Subhadatut mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syaitoni. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta merupakan bagian dari godaan setan, sehingga jika ada orang yang melakukannya, maka ia telah mentaati dan mengikuti setan. Wa kana syaitonu lirabbihi kafura. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya, yang tidak berbuat kecuali keburukan dan tidak menyuruh kecuali menyuruh untuk berbuat keburukan. Dan orang yang menghambur-hamburkan hartanya adalah orang yang sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Pendapat para mufasir dari Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yakni 1. Kepada kaum muslimin untuk memberikan hak yang patut kepada orang yang sedang membutuhkan nutrisi fisiknya agar beraktivitas kembali dengan keadaan yang prima untuk mencapai tujuannya. 2. Menghambur-hamburkan dengan nafsu duniawi akan menimbulkan perkara yang menjerumuskan kepada jalan kebatilan. 3. Manusia sering kali lupa akan kepunyaannya dalam hubungan materi. Materi dalam berbagai kebutuhan maupun keinginan yang telah diberi haruslah disyukuri, agar bisa menjadikan manusia sebagai makhluk yang mensyukuri atas nikmat Allah SWT. Nomor 4. Al-Quran melarang tegas untuk tidak memubazirkan hal-hal yang tidak mendapatkan kemaslahatan dan justru mendatangkan kemudaratan. Apabila melakukan hal-hal seperti ini, sama saja dengan menyatakan dirinya sebagai golongan dari syaitan-syaitan yang tentunya tempat singgahnya adalah neraka. Apakah mau ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Ya, apa? Intinya dari kedua ayat itu apa? Ya, apa inti dari kedua ayat itu? Intinya dari kedua ayat Quran surat Al-Isra ayat 26-27 ini yaitu meliputi 1. Kewajiban bagi setiap muslim adalah berbakti kepada orang tua. Nomor 2. Setiap muslim harus mencukupi kebutuhan terutama terhadap orang miskin dan orang yang membutuhkan. 3. Seorang muslim harus mengatur harta bendanya secara proporsional. 4. Sikap syukur merupakan salah satu upaya dalam membina manusia agar tidak terlalu boros. Pandangan ahli pendidikan tentang mubazir diartikan dengan hal yang berlebih-lebihan, membuang-buang harta atau pemborosan. Kata tafsir atau pemborosan dipahami oleh
Ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Apabila seseorang yang mengeluarkan sesuatu atas bukan haknya atau sesuai dengan keinginannya dengan meluapkan egonya, maka tergolong seorang yang mubazir. Perilaku mubazir bisa mengantarkan diri seseorang kepada hal-hal yang menyimpang apabila tidak bisa menentukan di mana letak yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebajikan dan di mana meletakkan yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebatilan. Sehingga perlu diadakannya identifikasi terlebih dahulu. Dampak dari perilaku mubazir bersifat menyeluruh, yaitu bisa menimbulkan kerugian di masa kehidupannya di duniawi. Begitu pula dapat menimbulkan perkara yang besar di ukhrawi kelak, yaitu mendapat murka Allah SWT. Yang terakhir yaitu implikasi pendidikan dari Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, yaitu menanamkan pendidikan yang utama dalam keluarga. 2. Membangun sikap empati dan simpati terhadap sesama muslim. 3. Berprinsip di dalam harta muslim terdapat hak orang lain. Yang keempat, membiasakan untuk bersikap merasa cukup atau qanaah. 5. Mengendalikan hawa nafsu dalam memiliki jumlah harta. 6. Menegaskan bahwa harta benda bentuk pemberian dari Allah SWT. 7. Yang terakhir, sikap syukur sebagai bentuk untuk menghindari sikap boros. Apakah sudah jelas? Sudah. Jika sudah jelas, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.